Sex education untuk anak muda mendidik atau menjerumuskan. Jadi dalam penelitian menemukan bahwa abstinence only education atau pendidikan seksualitas yang secara eksklusif hanya mengajarkan kepada remaja untuk tidak melakukan hubungan seksual sampai menikah tidak berhasil dalam menurunkan angka kehamilan dan penularan penyakit menular seksual pada remaja. Dengan kata lain, mereka tetap merasa penasaran terhadap seks. Konsekuensinya adalah cenderung melakukan hubungan seksual tersebut secara tidak aman dibandingkan dengan remaja yang mendapatkan pendidikan seksualitas secara komprehensif. Remaja yang mendapatkan pendidikan seksualitas secara komprehensif akan mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab tentang seksualitasnya sendiri. Dan jika mereka memutuskan untuk melakukan hubungan seksual, mereka cenderung menggunakan pengaman dan memeriksakan kesehatan seksual mereka secara rutin ke dokter. Jadi, ada hal-hal penting yang perlu menjadi komponen pendidikan seksualitas yang komprehensif. Yang pertama, pendidikan seksualitas perlu diberikan sesuai dengan usia anak. Jadi, jangan sampai memberikan pendidikan seksualitas kepada anak yang masih terlalu dini. Jadi, berikanlah standar masing-masing. Yang kedua, informasi akurat terkait abstinence dan juga kontrasepsi. Yang ketiga, pencegahan penularan infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan. Yang keempat, ada keterampilan komunikasi, penolakan, dan negosiasi seksual. Nah, saya memahami bahwa mungkin muncul kekhawatiran di kepala orang tua maupun sekolah, yaitu kalau anak-anak diberikan pendidikan seksualitas, maka mereka justru akan terjerumus untuk mencoba. Inilah bagian dalam persepsi yang menurut saya perlu diluruskan. Memberikan pendidikan seksualitas kepada anak bukanlah sekedar memberikan informasi tentang apa seks dan apa itu kontrasepsi, tetapi menumbuhkan perasaan dan kemampuan bertanggung jawab dalam diri anak untuk membuat keputusan seksualnya berdasarkan informasi yang kredibel dan nilai-nilai yang ia anut. Untuk dapat menumbuhkan hal tersebut, pemberi informasi, misalnya orang tua, perlu memiliki sikap yang tidak berjarak terhadap seksualitas. Mau belajar berkomunikasi dua arah dengan anak, bukan hanya memberikan informasi yang sifatnya menyuruh, tapi juga mau mendengarkan pendapat anak dan menstimulasi keingintahuan dan pertanyaan-pertanyaan dari anak yang dapat berujung kepada diskusi dua arah. Mau memposisikan diri sebagai teman anak dalam membuat keputusan seksual yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, kita mau dilihat menjadi sosok yang kredibel, tetapi juga approachable dalam memberikan pendidikan seksualitas. Perspektif yang menakut-nakuti, seperti yang disebutkan di awal tadi, justru akan semakin membuat anak menjadi takut mencari informasi kepada kita, dan justru berusaha mendapatkan informasi tersebut dari sumber-sumber yang kurang terpercaya, misalnya pornografi. Jadilah teman dan sahabat remaja dalam mengeksplorasi pengetahuan dan nilai-nilai tentang seksualitas, sehingga generasi muda Indonesia bisa menjadi generasi yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Sekian, terima kasih.